Malam itu, langit desa Prawirodirjan, Yogyakarta, seperti ditutup kain hitam pekat. Hujan deras yang turun sejak sore telah reda, tapi tanah masih becek, aroma lumpur menguar kuat. Angin malam berhembus dingin, menusuk tulang. Dari kejauhan, hanya suara serangga dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Rahmat, pemuda 20 tahun, baru saja pulang dari surau kecil di ujung desa. Jalannya melewati pematang sawah. Dengan senter kecil di tangan, ia menapa hati-hati. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya menangkap sosok tergeletak di bawah pohon pisang, tubuhnya miring, tangan terentang. Rahmat mendekat. Begitu cahaya senter jatuh ke wajah sosok itu, jantungnya serasa meloncat. Ya Allah! Surya! Surya mati! Teriaknya, suaranya melengking menembus keheningan malam. Teriakan itu membuat warga berhamburan keluar rumah. Obor menyala, lampu sentir digenggam, sandal-sandal berderap di jalan tanah. Orang-orang berlari ke arah sawah, menyusul suara Rahmat. Di sana, mereka menemukan Surya bin Karim terbujur kaku. Matanya melotot ke langit, mulutnya terbuka seakan ingin berteriak. Lehernya penuh goresan seperti cakaran, jarinya mencengkeram tanah basah seolah menolak mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bisik Karto, sahabatnya, dengan suara parau. Beberapa orang langsung mengangkat tubuh Surya. Tangis lirih pecah. Mereka membawanya pulang. Rumah Surya dipenuhi orang. Tangisan Siti, istrinya, melengking memecah hati. Abang, ojo ninggal ke aku, bang. Opo salahku nganti kowe lunga ngene, jerit Siti, tubuhnya menimpa jenazah. Hasan, anak sulungnya, berusaha menahan. Mak, wis, mak. Sabar. Iki wis kersane Gusti Allah, suaranya bergetar, tapi ia mencoba tegar. Aisyah, anak bungsu berusia 10 tahun, menangis keras. Aku wedi, mak. Aku wedi. Orang-orang duduk di tikar, wajah pucat, berbisik-bisik. Aku mau weruh, rah. Ono bayangan putih melompat-melompat neng sawah, bisik seorang lelaki muda. Pocong, temannya nyeletuk, wajahnya pucat pasi. Iyo. Pocong rayene rusak. Astagfirullah, ojojone iku sing enjuk nyawane Surya. Hawa dingin mendadak menerobos masuk ke rumah. Lampu minyak bergoyang, apinya mengecil. Pintu depan berderit. Kiai Mahfudz masuk, sorban putih menutupi kepala, tasbih di tangannya. Ia mengangkat suara. Warga, ojo bingung. Iki omah lelayu, dudu panggonan gosip. Surya wis kapundhut karo Gusti, tugas awake dewe saiki mendoake. Ayo pada eling Gusti Allah. Namun dalam hati, Kiai Mahfudz merasakan hawa aneh. Sejak menginjak rumah itu, bulu kuduknya berdiri. Tohir, adik tiri Surya, menyelinap ke dekat Karto. Dengan suara rendah ia berbisik, aku wis ngomong, matine Surya iki ora lumrah. Iki balasan seko tanah warisan sing direbut. Cukup, Tohir, sahut Karto tegas. Tohir mendengus. Kowe kabeh nutupi, tapi Allah orai eso diapusi. Surya urip nggondeli dosane dewe. Kiai Mahfudz menoleh tajam. Tohir, tutup cangkemmu kui. Sing wis mati ojo direwangi diomongi sing elek. Sing urip sing kudu endong ngono lo. Jenazah mulai dimandikan. Air disiramkan perlahan, tapi tubuh Surya terasa berat. Saat dikafani, kain kafan tiba-tiba basah kuyup. Loh, kok basah iki? Kata Karto panik. Semua terdiam. Siti langsung jatuh terduduk. Beberapa orang membaca istighfar terburu-buru. Kiai Mahfudz mendekat, membaca ayat kursi keras-keras. Suaranya bergetar tapi lantang. Aisyah tiba-tiba bersuara lirih, wajahnya pucat. Aku ngimpi buk. Ono pocong rayene rusak. Deweke ngomong, aku durung disareake, aku nesu, aku durung untuk panggonan. Cepet sareake awakku. Siti memeluk anaknya erat, menangis histeris. Hasan buru-buru menutup mulut adiknya. Ojo omong ngono, Aisyah. Tiba-tiba, lampu minyak padam serentak. Rumah gelap gulita. Terdengar jerit perempuan. Api sulit menyala kembali,
sumbu basah seperti kena air. Saat akhirnya lampu menyala, semua menjerit kaget. Di pojok ruangan berdiri sosok putih terbungkus kain kafan. Wajahnya rusak penuh tanah. Dari mulut sobeknya terdengar suara serak lirih. "Durung, aku durung disareake. Opo kowe kabeh lali karo aku?" "Allahu Akbar," teriak salah satu lelaki. Siti pingsan, tubuhnya jatuh ke lantai. Hasan panik memeluk ibunya. Aisyah menutup mata dengan tangan, tubuhnya menggigil. Kiai Mahfudz berdiri, suara keras, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ia membaca ayat kursi dan surah Al-Baqarah ayat 255. Suaranya menggema, memecah malam. Sosok pocong itu menggoyang tubuhnya pelan, lalu tiba-tiba menghilang. Hawa dingin masih menusuk, meninggalkan keheningan yang membekukan. Di luar rumah, anjing-anjing melolong panjang. Dari arah sawah terdengar suara lirih berbahasa Jawa, entah dari siapa. "Durung, durung, aku durung kapundhut kanti tenang." Semua orang terdiam, wajah pucat, hanya suara tangis Aisyah yang terdengar. Malam itu, jelas bagi semua, kematian Surya bukan akhir, melainkan awal dari teror. Fajar menampakkan wajah pucatnya di desa Prawiro Dirjan. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan bambu, membuat suasana desa seperti tertutup tirai kelabu. Udara pagi biasanya membawa kesejukan, tapi kali ini hawa yang terasa justru berat, dingin menusuk, dan menekan dada. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau, kini hanya beberapa yang terdengar, itu pun singkat lalu diam lagi seakan ikut berkabung. Di halaman rumah Surya, warga sudah berkumpul sejak subuh. Lantunan tahlil bergema, suara "La ilaha illallah" terdengar lirih tapi serempak. Para lelaki duduk bersila, sebagian membaca Yasin, sementara para perempuan sibuk menyiapkan air bunga dan tikar. Siti duduk di dekat jenazah suaminya, matanya sembab karena tangis semalaman. Hasan duduk di samping, berusaha menenangkan ibunya meski dirinya sendiri masih terguncang. Aisyah, anak bungsu itu, hanya diam di pojok. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Sesekali ia berbisik sendiri, "Aku durung disariake, aku durung disariake." Hasan mendengar dan langsung menoleh. "Aisyah, ojo ngomong ngono maneh. Iki omonganmu gawe wong liya tambah wedi." Tapi Aisyah hanya menutup telinga, wajahnya pucat pasi. Kiai Mahfudz masuk dengan langkah berat. Wajahnya serius, sorbannya agak kusut karena kurang tidur. Ia duduk di dekat kepala jenazah, membaca doa dengan suara mantap. Tasbih di tangannya terus berputar. "Sedulur kabeh, elinga. Iki wektu sing penting. Ojo nganti rasa wedi gawe awake dewe lali karo Gusti Allah. Surya kudu disariake kanthi tenang." Namun warga tetap berbisik-bisik. "Embokne kain kafane ISO teles dewe, piye kuwi?" kata seorang bapak dengan suara lirih. "Wingi-wengi aku krungu ono sing nutuk-nutuk tembok," suarane banter banget, jawab yang lain, wajahnya pucat. "Ora mung iku, aku weru pocong neng pematang sawah." Aku kelingan wajah Surya, nanging rayane rusak. Siti menutup wajah dengan tangan, air matanya mengalir lagi. "Ya Allah, opo pancen iki tegese abang ora ditambah bumi?" Tohir, yang duduk di sudut ruangan, langsung nyeletuk dengan suara dingin. "Aku wes ngomong. Iki dudu kematian biasa. Iki balasan. Sawah sing direbut zaman embien, saiki caluk tumbal." "Diam, Tohir," bentak Karto keras. "Kowe ora duwe ati tea? Iki omah duka, ojo nambahi susah." Tohir mendengus, lalu berdiri. "Aku mau ngomong sing sejatine. Wong kabeh ngerti masalah iki, mung kowe-kowe wae sing pura-pura nutup mata." Kiai Mahfudz menoleh tajam. "Tohir, tutup lisanmu. Sing penting saiki endonga. Kabeh aib disimpen. Allah sing ngadili." Namun ketegangan itu tiba-tiba terputus oleh suara keras dari belakang rumah. Seperti ember jatuh. Beberapa lelaki segera berlari memeriksa. Ketika mereka masuk, wajah mereka pucat. "Pak Kiai, ana tapa sikil." Semua mendekat. Di lantai yang basah terlihat jejak kaki berlumpur. Aneh, jejak itu kecil, seperti kaki anak kecil, tapi posisinya melompat-lompat. Jejak itu berhenti di dekat pintu ruang jenazah, lalu menghilang begitu saja. "Allahu Akbar,"
desa salah seorang warga, suaranya gemetar. Aisyah tiba-tiba menunjuk ke arah jejak itu. Kowe kabeh krungu tu? Suarane podo karo ing mimpiku. Dheweke ngomong nganggo basa Jawa alus. Aku durung disareyake, durung. Siti menjerit, tubuhnya jatuh terduduk. Hasan buru-buru memeluk ibunya. Cukup, Aisyah. Ojo diterus-teruske. Siang menjelang, warga membawa jenazah ke masjid untuk disyalatkan. Lantunan doa berkumandang. Namun saat imam membaca takbir pertama, angin kencang menerobos masuk. Tirai masjid berkibar, lampu minyak di pojok bergetar. Tiba-tiba, selembar kain putih jatuh dari arah mimbar, menutupi jenazah. Semua orang tertegun. Loh, kui kain kafan sing wingi teles kae, bisik seorang lelaki dengan wajah pucat. Kiai Mahfud segera membaca doa lebih keras, menenangkan jamaah. Ojo wedi, terus no sholat. Namun setelah sholat selesai, beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan lirih. Tangisan itu datang dari arah sawah, panjang, memilukan. Sebagian menoleh, dan mereka melihatnya, sosok pocong berdiri di pematang, kepalanya menunduk, tubuhnya bergoyang. Podo woco tahlil. Ojo endelok, seru Kiai Mahfud keras. Semua buru-buru melantunkan tahlil, suara mereka bergetar, namun tetap serempak. Sore hari, para penggali masih bekerja di makam. Tanah terasa keras meski basah, cangkul mereka berkali-kali tersangkut sesuatu. Pak, kenang opo lemah iki koyok nglawanek di galio, kelupak Dirjo, keringat membasahi wajahnya. Belum sempat ada yang menjawab, tubuh Pak Dirjo tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Ia menjerit, wajahnya panik. Tulung! Sikilku digeret. Ono tangan yang kene. Dua orang segera menariknya keluar. Wajah Pak Dirjo pucat, tubuhnya gemetar. Aku krungu suarane wong Jowo. Dheweke ngomong, iki dudu panggonanku. Ojo kubur neng kene. Semua terdiam, merinding. Kiai Mahfud segera membaca doa keras-keras. Ya Allah, jogo warga saking gangguan makhluk sing ora katon. Ojo nganti gawe fitnah marang wong sing wis kapundhut. Siti menangis makin keras, memeluk anak-anaknya. Hasan memandang liang lahat itu dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia tahu, pemakaman besok tidak bakal tenang. Dan malam itu, sebelum fajar, suara ketukan terdengar lagi di dinding rumah. Tapi kali ini lebih keras, seperti dipukul batu. Bersamaan dengan itu, terdengar bisikan lirih berbahasa Jawa dari luar jendela. Durung, aku durung disareake. Hasan langsung menutup telinga Aisyah, sementara Siti jatuh tersungkur bersujud, menangis keras. Ya Allah, paringono kekuatan marang keluarga iki. Kiai Mahfud menoleh, dan benar, sosok itu berdiri tak jauh. Dengan tegas ia mengangkat suara, membaca ayat kursi keras-keras. Warga ikut mempercepat langkah. Sesampainya di pemakaman, liang lahat sudah menunggu. Tapi tanah di sekitar kuburan terasa aneh, lembek, dan berbau busuk. Para penggali menutup hidung. Aneh tenan, Pak Kiai. Padahal iki tanah garing, kok yeso ambune koyo batang? Jenazah diturunkan perlahan. Hasan menahan napas, mencoba tetap kuat. Tiba-tiba salah satu pengusung menjerit. Kakiku dicopot maneh. Ana tangan yang jero. Ia hampir terjatuh ke dalam liang lahat, tubuhnya ditarik kuat. Dua orang segera memeganginya, menarik keluar. Wajahnya pucat, matanya melotot. Tangannya kasar, pakai tanah kabeh. Astagfirullah. Warga panik, sebagian melangkah mundur. Suara tangisan gaib terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti berasal dari dalam liang lahat. Aku, durung, disariake, opo kowe kabeh ora krungu? Siti yang berada di belakang rombongan menjerit histeris. Ya Allah! Aku ora kuat. Ia pingsan seketika, dipapah para perempuan. Kiai Mahfud berdiri di tepi kubur, suaranya keras. Ya ayatuha an-nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi, wadhuli janati. Namun suara itu membalas, lirih dan serak, berbahasa Jawa. Aku orai eso tenang, dudu jenazah iki sing kudune mlebu kene, dudu dheweke sing kudune. Semua merinding.
Wajah-wajah pucat menatap ke liang lahat, seakan sesuatu dari dalam tanah berbicara. Tiba-tiba, tanah di sisi liang lahat runtuh. Dari balik tanah yang longsor itu, tampak kain putih kotor, seperti kain kafan lama, menyembul keluar. Seorang warga menjerit, "Astagfirullah! Ono mayit liyane." Warga panik, sebagian mundur jauh. Kiai Mahfudz berusaha menenangkan, meski wajahnya juga pucat. "Sedulur kabeh, tenang. Iki biso wae kuburan lawas sing kependem. Ayo podo kuat iman." Namun pocong yang dilihat Hasan sebelumnya kini tampak berdiri di seberang liang lahat. Tubuhnya bergoyang, mulut sobeknya bergerak. Suaranya terdengar jelas. "Kowe kabeh salah, aku durung disareake, jenazah iki ora ditompo." Seorang pemusung jatuh pingsan. Hasan menjerit, matanya tak bisa lepas dari pocong itu. Kiai Mahfudz membaca doa lebih keras, memimpin tahlil serempak. Warga terpaksa melanjutkan pemakaman. Dengan gemetar, mereka menurunkan jenazah Surya ke liang lahat yang sudah diperkuat tanah. Saat jenazah menyentuh dasar liang, suara jeritan panjang terdengar dari arah pepohonan. Jeritan itu membuat semua orang membeku. Dan bersamaan dengan itu, tanah di sekitar kuburan bergetar halus, seperti ada sesuatu yang meronta di bawah. "Allahu Akbar! Tutup! Tutup!" teriak Karto. Para penggali buru-buru menimbun tanah. Suara tahlil menggema lebih keras, mencoba menutup jeritan gaib yang masih terdengar. Hasan meneteskan air mata, tangannya gemetar. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, tenangkan bapakku, ojo nganti rosing ora jelas iki terus ganggu." Namun saat tanah sudah rata dan doa selesai dibacakan, Hasan melihat dari sudut matanya. Di balik rumpun bambu, pocong itu masih berdiri, kepalanya menunduk, tubuhnya bergoyang. Dan untuk pertama kalinya, pocong itu menoleh langsung padanya. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara lirih dalam bahasa Jawa. "Kowe bakal ngerti, sopo sing salah tenan." Hasan langsung gemetar, tubuhnya lemas. Ia sadar, ini baru awal dari teror. Malam itu udara desa Prawirodirjan terasa ganjil. Angin bertiup lirih, tapi membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bulan setengah tersembunyi di balik awan, hanya sesekali menampakkan sinarnya yang pucat. Rumah keluarga Surya masih dipenuhi warga yang datang untuk tahlilan. Tikar digelar memenuhi ruang tengah, para lelaki duduk bersila, mushaf Yasin terbuka di tangan mereka. Suara bacaan ayat bergema, namun terasa berat, seperti tertekan sesuatu yang tak terlihat. Siti duduk di dekat pintu, wajahnya masih sembab karena tangis. Aisyah bersandar di pangkuannya, tubuhnya gemetar, sesekali bibirnya bergetar tanpa suara. Hasan duduk agak depan, berusaha fokus pada bacaan Yasin, meski pikirannya penuh rasa takut sejak pemakaman tadi. Kiai Mahfudz duduk di posisi imam, sorban putihnya sedikit bergeser karena keringat yang membasahi dahi. Suaranya tegas, memimpin bacaan. "Yasin, wal Qur'anil Hakim." Warga mengikuti, meski suara mereka lirih. Setiap kali angin bertiup, lampu minyak di sudut ruangan bergoyang. Bayangan orang-orang memanjang di dinding bambu, bergetar seperti sosok lain yang ikut hadir. Sampai pada bacaan tahlil, lampu minyak tiba-tiba padam. Ruangan seketika gelap gulita. Terdengar pekikan beberapa perempuan dari belakang. "Bismillah, ojo wedi. Terus no zikir," seru Kiai Mahfudz keras. Suaranya mantap, mencoba menahan kepanikan. Warga serentak melanjutkan bacaan, meski suaranya bergetar. "La ilaha illallah. La ilaha illallah." Namun di tengah gelap itu, suara lain ikut muncul. Suara berat, serak, seperti keluar dari kerongkongan yang dipenuhi tanah. Dari arah pintu terdengar jelas. "Durung, durung, aku durung disareake, endang sarekno awaku." Aisyah langsung menjerit. "Ibu, kui maneh suarane?" Ia menutup telinga, tubuhnya menggigil. Hasan memeluk adiknya, wajahnya pucat. "Astagfirullah. Yai, kui suarane pocong maneh." Belum sempat Kiai menjawab, seorang pemuda di barisan belakang, Rudi, mendadak terhuyung. Tubuhnya bergetar hebat, lalu ia roboh. Beberapa orang buru-buru mendekat. "Rudi, kowe kenopo, Le?" seru ibunya panik. Tiba-tiba Rudi bangkit dengan gerakan kasar. Matanya mendelik,
bola matanya putih semua. Mulutnya terbuka, dan suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Suara serak itu berkata dalam bahasa Jawa. Iki dudu panggonanku. Wong iki ngerebut sawahku. Aku sing kudu disareake. Seisi ruangan gempar. Ibunya menjerit histeris, mencoba memeluk, tapi Rudi mendorongnya kasar. Minggir, wedok tuo. Kowe kabeh wis nutupi kesalahanmu. Warga berdesakan, sebagian mundur ketakutan. Hasan berdiri, hendak maju, tapi Kiai Mahfud segera menahannya. Ojo cedak, Hasan. Iki wis diganggu jin sing nyamar dadi arwah. Tubuh Rudi terus bergetar. Tiba-tiba ia menertawakan semua orang. Tawanya panjang, serak, menusuk telinga. Hahaha, kabeh salah. Kuburanku direbut. Saiki aku bali caluk haku. Hasan menatap dengan marah. Opo maksudmu? Sapa sing direbut? Rudi menoleh, wajahnya menyeringai aneh. Bapakmu sing rebut. Surya. Siti menutup wajah dengan kedua tangan, menangis keras. Ya Allah, opo iki TGC? Tohir yang sejak tadi diam, mendekat dengan suara sinis. Aku wis ngomong, iki balesan seko dosa jaman embien. Wong tuamu jaman embien rebut sawah karo simbahku. Saiki sing mati ora ditompo bumi. Hasan melotot marah. Menengo, Tohir. Ojo sembrono ngomong. Namun sebelum ia sempat maju, tubuh Rudi menggelepar keras. Dari mulutnya keluar suara parau, aku, orai eso tenang. Aku sengsara, nganti saiki. Kiai Mahfud mendekat, wajahnya serius. Ia menaruh telapak tangannya di kepala Rudi, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Tubuh Rudi meronta hebat, suaranya bercampur dua nada, seperti dua orang bicara bersamaan. Ojo mocokui. Ojo. Aku durung tenang. Kiai Mahfud tak goyah. Ia menekan dahi Rudi dengan tasbih di tangan. Ya Allah, paring ono pitulungan. Usir setan iki saka badan anak iki. Warga ikut membaca tahlil lebih keras, ruangan bergemuruh oleh doa. Suara, la ilaha illallah, menggema, menutup suara jeritan. Rudi menjerit panjang, tubuhnya menghantam lantai keras-keras. Aku bakal bali maneh. Aku bakal bali. Aku durung rampung. Aku bakal bali. Aku durung rampung. Setelah itu, tubuhnya terkulai lemas. Nafasnya tersengal, matanya perlahan menutup. Ia pingsan. Ibunya segera memeluknya, menangis. Ya Allah, tulung anakku. Kiai Mahfud menghela napas berat. Iki tanda yen jin kafir sing ganggu wis kuat banget. Orang mau ngetokake suara, tapi wes melebuning badan wong. Suasana ruangan sunyi, hanya suara tangis yang terdengar. Hasan duduk lunglai, pikirannya kacau. Kata-kata Rudi tadi menusuk hatinya. Bapaknya merebut tanah. Tohir mendengus, menatap Hasan dengan dingin. Saiki kabeh wis jelas. Pocong sing ngetutke Surya kui dudu Surya tenan, nanging arwah sing ora tenang mergo dilarani. Cukup, Tohir, bentak Karto. Kowe ora ngerti opo-opo. Ojo nggawe ricuh ing omah duka iki. Namun ucapan Tohir sudah terlanjur membuat warga saling berbisik. Beberapa menunduk, beberapa menggeleng. Rasa curiga mulai tumbuh di hati mereka. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di dinding rumah, bertalu-talu seperti dipukul batu besar. Semua orang terdiam, mata menoleh ke arah suara. Dari luar, terdengar lagi suara serak itu, lebih jelas dari sebelumnya. Kowe kabe orai eso nyega aku bakal bali, nganti tekan waktu sing tenan. Siti terjatuh bersujud, menangis keras. Aisyah meraung, Ibu, aku wedi. Aku ora pengin bali neng omah iki. Hasan hanya bisa memeluk adiknya erat, sementara matanya menatap gelap di luar jendela. Siang itu, matahari hanya tampak redup di balik awan kelabu. Warga desa Prawiro Dirjan mulai bersiap untuk mengiringi jenazah Surya ke pemakaman. Di halaman rumah, puluhan orang sudah berkumpul. Suara takbir, tahmid, dan tahlil bergema, mengiringi suasana yang syarat duka dan juga ketakutan. Jenazah Surya dibaringkan di atas usungan bambu yang dilapisi kain putih.
Hasan berdiri di dekatnya, wajahnya pucat. Siti duduk di dalam rumah, tubuhnya lemah, dikelilingi para perempuan yang berusaha menenangkan. Aisyah meringkuk di sudut, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar meski tak bersuara. Hasan, kowe kudu kuat. Iki tugasmu nih, ngiring bapakmu nganti kuburan, kata Kiai Mahfud sambil menepuk bahunya. Hasan mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Gih, Yai. Aku bakal ngelakoni. Tohir ikut berdiri di kerumunan, wajahnya dingin. Cepet wae digawa. Yen kakehan omong, bakal tambah akeh masalah. Karto menoleh tajam. Ojo gerusa-gerusu, Tohir. Iki urusane wong sak desa. Kudu diatur becik. Tanpa menunggu lagi, 4 lelaki mengangkat usungan. Lantunan, la ilaha illallah, bergema, warga berjalan pelan meninggalkan rumah duka. Suasana hening, hanya suara doa yang terdengar. Namun baru beberapa langkah, angin dingin berhembus. Daun bambu berdesir keras, seperti ribuan tangan bergesekan. Suara tangisan lirih terdengar dari arah pematang sawah. Semua tertegun. Apa kui? Bisik seorang lelaki. Tangisan itu makin jelas, suaranya seperti perempuan meratap panjang. Durung, durung. Para pemusung jenazah gemetar. Usungan tiba-tiba terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan. Salah satu pemusung berseru, Allahu Akbar. Ono sing narik. Kiai Mahfud segera bersuara keras. Sedulur kabeh, ojo wedi. Terusno zikir. La ilaha illallah. Mereka melanjutkan langkah dengan suara lantang, meski kaki terasa berat. Hasan berusaha kuat, tapi matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di pinggir jalan, di balik pohon pisang, tampak sosok putih berdiri. Pocong itu. Wajahnya rusak, tanah menempel di seluruh kain kafannya. Kepalanya bergoyang ke kiri dan kanan, matanya kosong menatap iring-iringan. Hasan tercekat, bibirnya gemetar. Astagfirullah. Yai, kui pocong. Kiai Mahfudz menoleh, dan benar, sosok itu berdiri tak jauh. Dengan tegas ia mengangkat suara, membaca ayat kursi keras-keras. Warga ikut mempercepat langkah. Sesampainya di pemakaman, liang lahat sudah menunggu. Tapi tanah di sekitar kuburan terasa aneh, lembek, dan berbau busuk. Para penggali menutup hidung. Aneh tenan, Pak Kiai. Padahal iki tanah garing, kok yeso ambune koyo batang? Jenazah diturunkan perlahan. Hasan menahan napas, mencoba tetap kuat. Tiba-tiba salah satu pemusung menjerit. Kakiku dicopot maneh. Ana tangan yang jero. Ia hampir terjatuh ke dalam liang lahat, tubuhnya ditarik kuat. 2 orang segera memeganginya, menarik keluar. Wajahnya pucat, matanya melotot. Tangannya kasar, pakai tanah kabeh. Astagfirullah. Warga panik, sebagian melangkah mundur. Suara tangisan gaib terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti berasal dari dalam liang lahat. Aku, durung, disariake, opo kowe kabe ora krungu? Siti yang berada di belakang rombongan menjerit histeris. Ya Allah, aku ora kuat. Ia pingsan seketika, dipapah para perempuan. Kiai Mahfudz berdiri di tepi kubur, suaranya keras. Ya ayatuha an-nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi, wadhuli jannati. Namun suara itu membalas, lirih dan serak, berbahasa Jawa. Aku orai eso tenang, dudu jenazah iki sing kudune mlebu kene, dudu dheweke sing kudune. Semua merinding. Wajah-wajah pucat menatap ke liang lahat, seakan sesuatu dari dalam tanah berbicara. Tiba-tiba, tanah di sisi liang lahat runtuh. Dari balik tanah yang longsor itu, tampak kain putih kotor, seperti kain kafan lama, menyembul keluar. Seorang warga menjerit, Astagfirullah. Ono mayit liyane. Warga panik, sebagian mundur jauh. Kiai Mahfudz berusaha menenangkan, meski wajahnya juga pucat. Sedulur kabeh, tenang. Iki biso wae kuburan lawas sing kependem. Ayo podo kuat iman. Namun pocong yang dilihat Hasan sebelumnya kini tampak berdiri di seberang liang lahat. Tubuhnya bergoyang, mulut sobeknya bergerak. Suaranya terdengar jelas.
Kowe kabeh salah, aku durung disareake, jenazah iki ora ditompo. Seorang pengusung jatuh pingsan. Hasan menjerit, matanya tak bisa lepas dari pocong itu. Kiai Mahfudz membaca doa lebih keras, memimpin tahlil serempak. Warga terpaksa melanjutkan pemakaman. Dengan gemetar, mereka menurunkan jenazah Surya ke liang lahat yang sudah diperkuat tanah. Saat jenazah menyentuh dasar liang, suara jeritan panjang terdengar dari arah pepohonan. Jeritan itu membuat semua orang membeku. Dan bersamaan dengan itu, tanah di sekitar kuburan bergetar halus, seperti ada sesuatu yang meronta di bawah. Allahu Akbar. Tutup. Tutup teriak Karto. Para penggali buru-buru menimbun tanah. Suara tahlil menggema lebih keras, mencoba menutup jeritan gaib yang masih terdengar. Hasan meneteskan air mata, tangannya gemetar. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, tenangkan bapakku, ojo nganti rosing ora jelas iki terus ganggu." Namun saat tanah sudah rata dan doa selesai dibacakan, Hasan melihat dari sudut matanya. Di balik rumpun bambu, pocong itu masih berdiri, kepalanya menunduk, tubuhnya bergoyang. Dan untuk pertama kalinya, pocong itu menoleh langsung padanya. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara lirih dalam bahasa Jawa. "Kowe bakal ngerti, sopo sing salah tenan." Hasan langsung gemetar, tubuhnya lemas. Ia sadar, ini baru awal dari teror. Malam itu udara desa Prawirodirjan terasa ganjil. Angin bertiup lirih, tapi membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bulan setengah tersembunyi di balik awan, hanya sesekali menampakkan sinarnya yang pucat. Rumah keluarga Surya masih dipenuhi warga yang datang untuk tahlilan. Tikar digelar memenuhi ruang tengah, para lelaki duduk bersila, mushaf Yasin terbuka di tangan mereka. Suara bacaan ayat bergema, namun terasa berat, seperti tertekan sesuatu yang tak terlihat. Siti duduk di dekat pintu, wajahnya masih sembab karena tangis. Aisyah bersandar di pangkuannya, tubuhnya gemetar, sesekali bibirnya bergetar tanpa suara. Hasan duduk agak depan, berusaha fokus pada bacaan Yasin, meski pikirannya penuh rasa takut sejak pemakaman tadi. Kiai Mahfudz duduk di posisi imam, sorban putihnya sedikit bergeser karena keringat yang membasahi dahi. Suaranya tegas, memimpin bacaan. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Warga mengikuti, meski suara mereka lirih. Setiap kali angin bertiup, lampu minyak di sudut ruangan bergoyang. Bayangan orang-orang memanjang di dinding bambu, bergetar seperti sosok lain yang ikut hadir. Sampai pada bacaan tahlil, lampu minyak tiba-tiba padam. Ruangan seketika gelap gulita. Terdengar pekikan beberapa perempuan dari belakang. "Bismillah, ojo wedi." Terus no zikir, seru Kiai Mahfudz keras. Suaranya mantap, mencoba menahan kepanikan. Warga serentak melanjutkan bacaan, meski suaranya bergetar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Namun di tengah gelap itu, suara lain ikut muncul. Suara berat, serak, seperti keluar dari kerongkongan yang dipenuhi tanah. Dari arah pintu terdengar jelas. "Durung, durung, aku durung disareake, endang sarekno awaku." Aisyah langsung menjerit. "Ibu, kui maneh suarane?" Ia menutup telinga, tubuhnya menggigil. Hasan memeluk adiknya, wajahnya pucat. "Astagfirullah. Yai, kui suarane pocong maneh." Belum sempat Kiai menjawab, seorang pemuda di barisan belakang, Rudi, mendadak terhuyung. Tubuhnya bergetar hebat, lalu ia roboh. Beberapa orang buru-buru mendekat. "Rudi, kowe kenopo, Le?" seru ibunya panik. Tiba-tiba Rudi bangkit dengan gerakan kasar. Matanya mendelik, bola matanya putih semua. Mulutnya terbuka, dan suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Suara serak itu berkata dalam bahasa Jawa. "Iki dudu panggonanku. Wong iki ngrebut sawahku. Aku sing kudu disareake." Seisi ruangan gempar. Ibunya menjerit histeris, mencoba memeluk, tapi Rudi mendorongnya kasar. "Minggir, wedok tuo. Kowe kabeh wis nutupi kesalahanmu." Warga berdesakan, sebagian mundur ketakutan. Hasan berdiri, hendak maju, tapi Kiai Mahfudz segera menahannya. "Ojo cedak, Hasan. Iki wis diganggu jin sing nyamar dadi arwah." Tubuh Rudi terus bergetar.
Tiba-tiba ia menertawakan semua orang. Tawanya panjang, serak, menusuk telinga. Hahaha, kabe salah. Kuburanku direbut. Saiki aku bali caluk haku. Hasan menatap dengan marah. Opo maksudmu? Sapa sing direbut? Rudi menoleh, wajahnya menyeringai aneh. Bapakmu sing rebut. Surya. Siti menutup wajah dengan kedua tangan, menangis keras. Ya Allah, opo iki TGC? Thohir yang sejak tadi diam, mendekat dengan suara sinis. Aku wis ngomong, iki balesan seko dosa jaman embien. Wong tuamu jaman embien rebut sawah karo simbahku. Saiki sing mati ora ditompo bumi. Hasan melotot marah. Menengo, Thohir. Ojo sembrono ngomong. Namun sebelum ia sempat maju, tubuh Rudi menggelepar keras. Dari mulutnya keluar suara parau, aku, orai eso tenang. Aku sengsara, nganti saiki. Kiai Mahfudz mendekat, wajahnya serius. Ia menaruh telapak tangannya di kepala Rudi, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Tubuh Rudi meronta hebat, suaranya bercampur dua nada, seperti dua orang bicara bersamaan. Ojo moco kui. Ojo. Aku durung tenang. Kiai Mahfudz tak goyah. Ia menekan dahi Rudi dengan tasbih di tangan. Ya Allah, paring ono pitulungan. Usir setan iki saka badan anak iki. Warga ikut membaca tahlil lebih keras, ruangan bergemuruh oleh doa. Suara, la ilaha illallah, menggema, menutup suara jeritan. Rudi menjerit panjang, tubuhnya menghantam lantai keras-keras. Aku bakal bali maneh. Aku bakal bali. Aku durung rampung. Setelah itu, tubuhnya terkulai lemas. Nafasnya tersengal, matanya perlahan menutup. Ia pingsan. Ibunya segera memeluknya, menangis. Ya Allah, tulung anakku. Kiai Mahfudz menghela napas berat. Iki tanda yen jin kafir sing ganggu wis kuat banget. Orang mau ngetokake suara, tapi wes melebuning badan wong. Suasana ruangan sunyi, hanya suara tangis yang terdengar. Hasan duduk lunglai, pikirannya kacau. Kata-kata Rudi tadi menusuk hatinya, bapaknya merebut tanah. Thohir mendengus, menatap Hasan dengan dingin. Saiki kabeh wis jelas. Pocong sing ngetutke Surya kui dudu Surya tenan, nanging arwah sing ora tenang mergo dilarani. Cukup, Thohir, bentak Karto. Kowe ora ngerti opo-opo. Ojo nggawe ricuh ing omah duka iki. Namun ucapan Thohir sudah terlanjur membuat warga saling berbisik. Beberapa menunduk, beberapa menggeleng. Rasa curiga mulai tumbuh di hati mereka. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di dinding rumah, bertalu-talu seperti dipukul batu besar. Semua orang terdiam, mata menoleh ke arah suara. Dari luar, terdengar lagi suara serak itu, lebih jelas dari sebelumnya. Kowe kabe orai eso nyega aku bakal bali, nganti tekan waktu sing tenan. Siti terjatuh bersujud, menangis keras. Aisyah meraung, Ibu, aku wedi. Aku ora pengin bali neng omah iki. Hasan hanya bisa memeluk adiknya erat, sementara matanya menatap gelap di luar jendela. Tubuh Rudi meronta hebat, suaranya bercampur dua nada, seperti dua orang bicara bersamaan. Arg. Ojo macakui. Ojo. Aku durung tenang. Kiai Mahfudz tak goyah. Ia menekan dahi Rudi dengan tasbih di tangan. Ya Allah, paring ono pitulungan. Usir setan iki saka badan anak iki. Warga ikut membaca tahlil lebih keras, ruangan bergemuruh oleh doa. Suara, la ilaha illallah, menggema, menutup suara jeritan. Rudi menjerit panjang, tubuhnya menghantam lantai keras-keras. Aku bakal bali maneh. Aku bakal bali. Aku durung rampung. Setelah itu, tubuhnya terkulai lemas. Nafasnya tersengal, matanya perlahan menutup. Ia pingsan. Ibunya segera memeluknya, menangis. Ya Allah, tulung anakku. Kiai Mahfudz menghela napas berat. Iki tanda yen jin kafir sing ganggu wis kuat banget. Orang mau ngetokake suara, tapi wes melebuning badan wong. Suasana ruangan sunyi, hanya suara tangis yang terdengar. Hasan duduk lunglai,
Pikirannya kacau. Kata-kata Rudi tadi menusuk hatinya. Bapaknya merebut tanah. Thohir mendengus, menatap Hasan dengan dingin. Saiki kabeh wis jelas. Pocong sing ngetutke Surya kui dudu Surya tenan, nanging arwah sing ora tenang mergo dilarani. Cukup, Thohir, bentak Karto. Kowe ora ngerti opo-opo. Ojo nggawe ricuh ing omah duka iki. Namun ucapan Thohir sudah terlanjur membuat warga saling berbisik. Beberapa menunduk, beberapa menggeleng. Rasa curiga mulai tumbuh di hati mereka. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di dinding rumah, bertalu-talu seperti dipukul batu besar. Semua orang terdiam, mata menoleh ke arah suara. Dari luar, terdengar lagi suara serak itu, lebih jelas dari sebelumnya. Kowe kabe orai eso nyega aku bakal bali, nganti tekan waktu sing tenan. Siti terjatuh bersujud, menangis keras. Aisyah meraung, "Ibu, aku wedi. Aku ora pengin bali omah iki." Hasan hanya bisa memeluk adiknya erat, sementara matanya menatap gelap di luar jendela. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari teror yang lebih mengerikan. Malam itu, desa Prawirodirjan tak lagi sama. Suasana yang biasanya tenang setelah Isya kini berubah mencekam. Orang-orang enggan keluar rumah, pintu ditutup rapat, dan lampu minyak dibiarkan menyala lebih lama dari biasanya. Bayangan pocong di kuburan sore tadi masih membekas di benak warga. Di rumah Surya, suasana tegang. Hasan duduk di teras, menatap pekarangan gelap dengan mata merah karena kurang tidur. Aisyah terus meringkuk di pelukan ibunya. Siti tak henti-henti melantunkan doa, suaranya bergetar, namun penuh keteguhan seorang ibu yang dipaksa tegar. "Aku orai eso turu, Bu," gumam Hasan. Saben aku merem, aku krungu suarane maneh. Siti mengusap bahunya. "Sabar, Le. Iki cobaan. Allah ora bakal ngujinya luisaka kekuatanmu." Namun ucapan itu tak mampu menghapus rasa gentar. Dari kejauhan, angin bertiup kencang, dan terdengar suara bambu berderak. Hasan refleks berdiri, matanya menatap pekarangan. "Mas, ojo metu, ayo nang cero wae," pinta Aisyah lirih. Belum sempat Hasan menjawab, terdengar suara gedoran keras di pintu belakang. Brak! 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 Seisi rumah terperanjat. "Ya Allah, opo mana iki?" seru Siti panik. Hasan berlari ke belakang. Ia membuka pintu dengan hati-hati, namun di luar hanya ada pekarangan gelap dan pohon pisang bergoyang. Angin menerpa wajahnya dingin. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul bayangan putih tinggi. Terbungkus kain kafan, kepalanya tertunduk, tubuhnya kaku. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung. "Ya Allah," Hasan mundur, tubuhnya gemetar. Sosok itu mendongak, memperlihatkan wajah tertutup kain dengan dua lubang mata hitam. Suaranya parau, bergema seperti keluar dari tanah. "Hasaan, kowe kudum baleke haku, yen ora, kabe kula wargamu tak ganggu." Hasan hampir kehilangan suara. "Sopo kowe sejatine?" "Bapak, opo dudu?" Sosok itu tertawa serak. "Aku sing ditindes bapakmu. Aku sing orai eso disariake, aku sengsara ing lemah, amarga tanahku direbut." Siti berlari ke belakang, menarik Hasan ke dalam. "Ojo diladeni, Le. Tutup lawang." Hasan menutup pintu keras-keras, tubuhnya gemetar hebat. Aisyah menangis histeris, menutup telinga. Tak lama kemudian, suara gedoran berpindah ke jendela. Brak! 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 Suara itu berulang dari setiap sisi rumah, seperti ada yang mengepung. Warga sekitar mendengar jeritan dari rumah Surya, tapi tak ada yang berani mendekat. Siti segera meraih mushaf kecil dari rak dan mulai membaca surah Yasin dengan suara keras. Hasan ikut melafalkan ayat kursi terbata-bata. Namun suara itu tak berhenti. Justru semakin keras, bercampur dengan tawa serak. "Hahaha, kabeh bakal dadi dueku, kabeh." Tiba-tiba, Aisyah menegang. Matanya menatap kosong, tubuhnya bergetar hebat. Ia berteriak melengking, lalu suaranya berubah serak, bukan suaranya sendiri. Aku mlebu ning badan bocah iki, saiki aku eso ngomong liwat deweke." Siti menjerit, memeluk putrinya erat. "Ya Allah, ojo anakku, ojo.
Hasan panik, hendak memegangi Aisyah, tapi tubuh gadis kecil itu meronta tak terkendali. Suaranya terus bergema, bercampur dua nada. Aku ora tenang. Kowe kabeh kudu balik ke sawahku. Yen ora, aku bakal nggawa siji-sijine kulawargamu menyang kuburanku. Hasan menampar pipinya sendiri, menahan tangis. Iki kebangetan. Yai kudu teka saiki. Seolah mendengar doa itu, suara langkah tergesa datang dari depan. Pintu diketuk cepat. Hasan. Buka, iki aku, Kiai Mahfudz. Hasan segera membuka. Kiai masuk dengan napas terengah, membawa tasbih besar dan botol berisi air doa. Apa sing kedadian? Tanyanya cepat. Siti menunjuk Aisyah yang masih meronta. Anakku Yai. Bocah iki kesurupan. Kiai mendekat, wajahnya muram. Ia duduk di samping Aisyah, lalu menempelkan tangan di keningnya. Bismillah, ya Allah paringono pitulungan. Ia mulai membaca ayat kursi dengan suara keras. Aisyah menjerit panjang, tubuhnya menggeliat. Ojo moco kui. Iki panggonanku saiki. Kiai tak berhenti. Ia menyiramkan sedikit air doa ke wajah Aisyah. Tubuh gadis itu bergetar keras, lalu menjerit lagi. Aku sengsoro. Surya nggawe aku sengsara. Aku ora bakal lungo nganti lemahku dibaleke. Setan. Ojo nyamar dadi arwah wong mati. Arwah ora bali sing bali mung kowe, jin, bentak Kiai keras. Rintihan panjang terdengar, tubuh Aisyah akhirnya terkulai lemas. Nafasnya tersengal, matanya perlahan menutup. Siti menangis histeris, memeluk putrinya. Matur nuwun Yai. Kiai bangkit, wajahnya penuh keringat. Iki wis kelewihan. Pocong iki ora mung ganggu, tapi wes wani mlebu ning cero awake bocah. Iki kudu dirampungi. Aku bakal nganakno pengajian gede kabeh wong kudu melu. Hasan mengangguk keras. Gah Yai. Aku ora peduli opo sing kedadian biyen, sing penting saiki pocong kui kudu ilang. Namun Tohir yang muncul di depan pintu berkata dingin. Ora gampang, Hasan. Opo kowe wani ngakoni yen bapakmu salah? Yen ora, pocong kui bakal bali terus. Hasan maju, menatapnya tajam. Aku ora bakal ngaku nek ora ana bukti. Ojo terus-terusan nuduh bapakku. Kiai segera menengahi. Cukup. Iki dudu wektu kanggo adu mulut ngene. Warga wes akeh sing keweden yen ora cepet-cepet, setengah desa ISO diganggu. Malam itu, Kiai mengutus beberapa pemuda untuk mengabari seluruh warga. Besok malam, doa besar akan digelar di masjid, meminta pertolongan Allah agar gangguan jin ini berakhir. Namun sebelum subuh, warga kembali digegerkan. Dari arah kuburan terdengar suara tanah bergeser, seperti ada yang menggali dari dalam. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan. Beberapa warga yang mendengar dari kejauhan langsung merinding, menutup telinga, dan lari masuk rumah. Dan tepat sebelum azan subuh berkumandang, sosok pocong terlihat lagi. Kali ini ia berdiri di tengah jalan desa, menatap lurus ke arah rumah Surya. Bayangan putihnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Suaranya menggema, menembus ke tiap rumah. Malam itu, masjid desa Prawirodirjan penuh sesak. Tikar digelar, lampu minyak berjajar di setiap sudut. Warga laki-laki dan perempuan datang dengan wajah pucat, sebagian membawa anak-anak yang tak mau ditinggal sendiri di rumah. Tidak ada tawa, tidak ada canda, hanya bisik-bisik penuh rasa takut. Kiai Mahfudz berdiri di depan, sorban putihnya kusut, tapi matanya berkilat penuh tekad. Di sampingnya Hasan, wajahnya keras, menahan amarah bercampur ketakutan. Siti duduk di belakang bersama Aisyah yang masih pucat setelah kerasukan malam sebelumnya. Tohir juga hadir, berdiri di antara warga, wajahnya penuh dendam yang tak ia sembunyikan. Matanya sesekali melirik Hasan, seolah menikmati derita yang menimpa keluarga Surya. Kiai mengangkat tangan. Sedulurku kabeh, wengi iki kita kumpul kanggo siji tujuan. Mugo-mugo Allah paring pitulungan, musir jin sing ganggu, lan ngangkat musibah seko deso iki. Ojo ono sing ragu, ojo ono sing meneng. Kabeh kudu melu zikir. Warga serentak mengangguk. Lantunan tahlil dimulai. Suara menggema, semakin lama semakin keras. Namun baru beberapa menit, tiba-tiba angin kencang menerpa, membuat lampu minyak bergoyang hebat. Beberapa padam,
Masjid jadi remang-remang. Suara tahlil goyah. Anak-anak mulai menangis. Lalu terdengar suara berat itu lagi, menggema dari luar masjid. Aku isteka, ora ana singi eso nyegah aku. Pintu masjid berderak. Warga menoleh dengan wajah pucat. Dan dari luar, sesosok tinggi terbungkus kain putih melompat masuk. Pocong itu berdiri di tengah ruangan, menatap semua orang dengan lubang mata hitamnya. Astagfirullah, teriak beberapa warga, sebagian langsung lari ke belakang. Namun Kiai Mahfudz berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya, suara ayat kursi meluncur deras. Pocong itu bergetar, tapi tidak menghilang. Ia justru menoleh ke arah Hasan. Suaranya parau, penuh dendam. Hasan, bapakmu sing gawe aku sengsoro, saiki giliranmu sing rasake. Hasan maju, meski tubuhnya gemetar. Yen pancen ono salah jaman mbien, aku sing tanggung jawab. Nanging aja ganggu ibuku, aja ganggu adikku. Pocong itu tertawa serak. Hahaha, kowe waning lawan, bocah cilik. Tohir tiba-tiba maju, menunjuk Hasan dengan wajah marah. Aku is ngomong, kabe iki gara-gara Surya. Pocong iki saksi. Ngaku wae, Hasan. Ngaku nek bapakmu maling tanah. Suasana gaduh. Warga saling berbisik, beberapa mulai menuding Hasan dan keluarganya. Kiai Mahfudz mengangkat suara. Cukup. Ojo nganti dikalahke rasa dendam. Surya orai eso mbela awake dewe maneh. Sing eso mung kejujuran saka sing isi urip. Siti menunduk, tubuhnya bergetar. Ia menangis lirih. Aku ngerti kabeh. Surya pancen salah waktu kui. Warga terkejut. Hasan menoleh dengan mata melebar. Ibu, apa maksudmu? Siti menangis, suaranya pecah. Sawah kui bener duweke keluarga Tohir. Surya ngaku kui kabeh wis lunas karo utang, nanging sejatine ise ono bagian sing diduweni wong liya. Aku ora kuat nutupi maneh. Tohir terdiam, wajahnya kaku. Pocong itu bergetar, suaranya menggema lebih keras. Akhire, kowe ngakoni. Hasan meneteskan air mata. Ya Allah, dadi bener? Kiai menepuk pundaknya. Iki dudu kanggo nyalahke bapakmu. Wong urip mesti eso salah. Sing penting saiki kejujuran wis metu. Siti menatap Tohir dengan mata sembab. Aku bakal baleke sawah kui. Aku ora butuh opo-opo maneh. Sing penting kula wargaku eso tenang. Suasana masjid hening. Semua mata tertuju pada pocong. Sosok itu menggeliat, kain kafannya berkibar meski tak ada angin. Suaranya berubah, lebih lirih, penuh ratapan. Saiki aku yeso tenang, saiki aku yeso lungo. Namun tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, lalu berteriak panjang. Nanging aku wes kakehan sengsoro. Aku ora yeso lungo tanpa ninggal ke tondo. Masjid bergetar. Lampu minyak padam semua. Gelap total. Warga menjerit histeris. Dalam kegelapan itu, suara pocong menggema. Siji, seko kula wargamu bakal dari tanda, supaya kabeh wong eling. Lalu suara itu hilang. Ketika lampu menyala kembali, pocong sudah tidak ada. Hanya kain kafan kotor tertinggal di tengah masjid. Warga saling pandang, wajah pucat, tubuh gemetar. Kiai Mahfudz menghela napas panjang. Jin iku wis lunga, nanging pesane jelas. Dosa zaman mbieni eso nyeret anak turune yen ora hati-hati. Hasan memeluk ibunya dan adiknya. Air matanya jatuh. Aku bakal tanggung jawab, Yai. Aku bakal tetap jujur, ora bakal mbaleni kesalahan bapakku. Tohir menunduk, tak lagi berkata-kata. Wajahnya penuh dilema antara lega dan rasa bersalah karena dendamnya terlalu lama ia simpan. Malam itu, warga bubar dengan hati berat. Pocong sudah tidak terlihat, tapi rasa takut dan pesan kutukan masih menempel. Di teras masjid, Hasan berdiri menatap langit malam. Aisyah menggenggam tangannya erat. Mas, pocongnya wes tenang tea? Tanya Aisyah dengan suara kecil.
Hasan menunduk, menatap adiknya. Aku orang ngerti. Mungkin wes tenang, utawa mung ninggal ke tondo. Sing penting saiki, kudu urip jujur. Supayane ora ono sing ganggu maneh. Angin malam bertiup pelan. Dari kejauhan, hanya suara jangkrik terdengar. Pocong memang sudah menghilang, tapi bayangan horor itu akan selamanya melekat di hati warga desa Prawiro Dirjan.